Sobat Dukcapil, aku Arta. Senang banget nih bisa nyapa Sobat Dukcapil dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di Mataswa. Mau tanya dong Swarga Loka. Boleh. Oke, kali ini aku nggak sendirian nih. Bisa dilihat ya di samping aku siapa yang udah sering banget nih muncul di Mataswa. Ya benar sekali, Mas Fares salah satu staf Dukcapil Kota Surabaya. Halo Mas Fares, bisa dong kenalan dulu. Nggak usah kenalan lah, udah kenal semua Sobat Dukcapil. Oh iya. Halo Sobat Dukcapil, ketemu lagi nih. Halo, gimana nih Mas Faris kabarnya? Apakah sehat atau gimana nih? Alhamdulillah sih kemarin udah cabut gigi ya, jadi udah iya. enakan. Buat ngunyah itu juga udah nggak sakit. Kemarin tuh buat ngunyah aja itu susah banget. Tapi sekarang masih ada sih rasa sakitnya. Habis mungkin pasca cabut lah ya, mungkin beberapa minggu kemudian mungkin bakal hilang. Semoga giginya bisa sehat kembali ya Mas. Ya, amin, biar amin, bisa amin. makan makanan yang enak, ada rasanya. Iya benar. Kalau kamu sendiri gimana tak kabarnya? Ya aku juga puji Tuhan masih baik ya, masih dengan semangat yang sama nih. Oke, daripada lama-lama nih, jadi selama 15 menit ke depan nanti aku sama Mas Fares akan membantu Sobat Dukcapil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil yang udah dikumpulkan oleh tim melalui DM Instagram dari @swargaloka.sby dan dispendukcapil.sby. Oke, tanpa lama-lama lagi ya Mas Fares ya, kita langsung aja ke tanya jawab nih Mas, udah siap belum? Udah siap sekali dong, langsung aja gasken. Oke, dari pertanyaan yang pertama nih dari Instagram @arif.ruicak, apakah akun Klampit saya masih bisa digunakan setelah saya sudah pecah kakak? Oke, untuk Kak Arif Ruica, untuk akun Klampit meskipun Kak Arif ini udah pecah kakak, tapi selama masih kakak Surabaya itu akun Klampitnya masih bisa digunakan. Tapi kalau Kak Arif ini pindah ke luar Surabaya, nah itu baru akun Klampitnya akan dinonaktifkan dan tidak bisa digunakan. Oke, berarti untuk Kak Arif ini ya, kalau misalnya kalau udah pecah kakak walaupun masih warga Surabaya, akun Klampitnya masih bisa digunakan ya. Kecuali nanti kalau misalnya dia pindah dari Surabaya itu nggak bisa digunakan ya Mas. Karena akun Klampit itu kan khusus untuk warga Surabaya aja. Jadi untuk Kak Arif perlu diingat nih kalau akun Klampit itu hanya untuk warga Surabaya aja. Jadi kalau misalnya di luar dari orang Surabaya itu nggak bisa digunakan. Iya, nggak bisa digunakan. Oke, next untuk pertanyaan kedua dari @siti6691. Halo Min, aku mau tanya, untuk persyaratan buat akta kelahiran orang dewasa yang kakaknya sudah mandiri dan belum menikah apa aja ya? Halo, untuk Kak Siti. Jadi untuk buat akte kelahiran orang dewasa itu syarat-syaratnya ya sama sih kayak seperti bikin akte kelahiran bayi baru lahir. Tapi kan biasanya kan kalau orang-orang dewasa itu ada yang ketelisut ya, apa itu dokumen-dokumennya yang dulu tuh. Misalkan kan syaratnya itu kan yang pertama itu surat kelahiran, terus buku nikah orang tua, kakak, sama KTP 2 orang saksi Surabaya yang lebih tua dari dia. Nah, kalau itu persyaratan umumnya itu untuk bayi baru lahir, juga untuk yang dewasa. Tapi kan biasanya kalau orang dewasa kan banyak ada yang ketelisut file-filenya, terutama yang surat kelahiran sama buku nikah orang tua. Itu kalau ketelisut atau hilang bisa diganti dengan namanya SPTJM. Surat pertanggungjawaban mutlak kelahiran atau buku nikah orang tua. Nanti itu filenya bisa di-download di Klampit aja. Oke, jadi buat Kak Siti untuk persyaratan akta orang dewasa misalnya sama nggak sih? Sama yang akta baru lahir ya Mas. Cuman bedanya kalau misalnya ada kayak kehilangan dokumen file itu bisa diurus sama SPTJM sama bisa diganti dengan SPTJM. Sama buku nikah orang tua. SPTJM kelahiran itu untuk akte surat kelahiran yang hilang. SPTJM orang tua itu untuk buku nikah orang tua yang hilang. Begitu Kak Siti. Tapi kalau bayi baru lahir kan nggak mungkin kan kalau dipakai SPTJM. Betul. Kan iya. Baru lahir pasti ada surat lahirnya, pasti ada buku nikah orang tuanya. Oke, next ke Instagram dari @irol_cliff.
Kelampit yang lama sama kelampit new generation bedanya apa sih Kak? Oke, untuk Kak Irul, untuk kelampit lama sama kelampit new generation itu bedanya itu mungkin yang paling mencolok itu ada di cak takon. Jadi di kelampit yang lama itu kita itu nggak ada kayak aplikasi bot untuk mengarahkan kita gitu. Jadi kita kayak sendiri manual gitu ya, tutorial. Tapi kalau di kelampit new generation itu udah dibantu sama bot namanya cak takon. Jadi nanti bakal ditanya-tanya sama cak takon dulu, nanti ini mau ngurus apa, apakah punya ini, jadi enak, lebih membantu. Jadi kita nggak bingung-bingung lagi. Jadi lebih membantu. Oke, jadi gitu ya Kak Irul ya. Jadi sebenarnya perbedaan kelampit lama sama kelampit new generation itu bedanya kalau kelampit lama itu dulunya masih manual, masih nyatat sendiri ya kan Mas ya. Ya masih ngisi-ngisi, ngisinya itu ngisi sendiri. Tapi yang kelampit new generation ini, kelampit terbaru itu kita dibantu sama bot yang nama botnya itu yaitu Takon Dukcapil. Cak takon. Cak takon. Jadi bot itu nanti membantu kita untuk kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan kita ya Mas ya. Iya, apa yang kita butuhkan, apa yang harus kita lakukan nanti bakal dibantu oleh cak takon. Next ya ke pertanyaan keempat nih, dari @koirotul_islam. Siang Kak, pendaftaran untuk sidang lontong balap sudah ditutup kah? Oke, untuk Kak Koirotul Islam, untuk pendaftaran sidang lontong balap masih dibuka terus ya Kak. Jadi ini nggak pernah ditutup. Jadi setiap bulan tuh bakal ada namanya sidang lontong balap 2 kali dalam sebulan kalau nggak salah. Itu nanti daftarnya ya di kelurahan sesuai domisili kakak. Nanti kakaknya daftar di kelurahan, nanti setelah daftar melengkapi berkas dan syarat-syaratnya, nanti kalau udah diverifikasi sama petugas bakal dikasih untuk jadwal sidang lontong balap. Jadi setelah daftar nanti nunggu dulu, nggak langsung sidang. Pasti kan yang daftar juga banyak, jadi diverifikasi dulu, terus diurutkan siapa sih yang udah daftar duluan, baru nanti dikasih jadwal. Oke, begitu nih Kak Koirotul. Jadi pendaftaran untuk sidang lontong balap itu nggak pernah ditutup ya Mas ya. Dan lontong balap ini selalu diadakan 2 kali dalam sebulan. Ya. Paling nggak 2 kali dalam sebulan. Ya begitu. Jadi nanti daftarnya di kelurahan aja dan harus tunggu dulu nih, harus sabar dulu karena kan diverifikasi, karena kan yang daftar lontong balap kan sangat banyak ya. Ya begitu. Oke, next pertanyaan dari @nova_andriani_. Halo admin, saya izin bertanya untuk pengurusan KK baru jika ada anggota yang telah meninggal dunia, kalau diurus secara online masuk ke permohonan yang mana ya? Oke, untuk Kak Nova Andriani, ini kakak barunya itu orang yang udah meninggal ini udah diuruskan akte kematian atau belum? Nah, kalau di Surabaya kan kalau orang meninggal ini diuruskan akte kematian, otomatis nanti pasti dapat kakak baru yang udah nggak ada nama orang yang meninggal. Jadi orang yang meninggal ini bakal dihapus dari kakak yang baru. Nah, untuk Kak Nova, kalau belum diuruskan akte kematian ya diuruskan akte kematian dulu ini yang meninggal. Nanti bakal otomatis dapat kakak yang baru kok. Nah, itu terus dulu akte kematiannya. Oh, berarti buat apa tadi Kak Nova Andriani ya? Iya. Harus ngurus akta kematian dulu ya Mas, biar bisa ngurus kakak baru. Enggak, otomatis langsung dapat nanti. Oh, langsung dapat. Oke. Jadi ngurus akte kematian, ngurus permohonan akte kematian, nanti bakal dapat akte kematian sekaligus akte baru yang udah nggak ada nama yang meninggal. Begitu ya Kak Nova Andriani, dicatat. Oke, next nih ke pertanyaan nomor 6 dari Instagram @1p_. Halo Bapak atau Ibu, mau tanya jika ada KTP kerabat saya dari Kabupaten Bojonegoro yang rusak dan mau diurus di Surabaya, apa bisa ya? Karena beliau kerja di Surabaya dan agak susah nih untuk kembali ke Bojonegoro. Oke, untuk Kak 1p, untuk mengurus KTP luar Surabaya itu sebenarnya bisa, cuma mungkin datang aja ke kecamatan, tapi mungkin prosesnya itu agak lama banget. Mungkin bisa karena kan di Surabaya sendiri juga antrinya panjang banget untuk cetak ulang KTP ini.
warga Surabaya sendiri pun masih membutuhkan gitu loh. Jadi kalau saran saya sih kalau memang belum bisa untuk kembali ke Bojonegoro, mungkin bisa ke kecamatan daftar IKD. Jadi kalau mau cetak sembari menunggu KTP cetaknya itu jadi bisa daftar IKD dulu. Atau kalau mau cepet ya mungkin bisa kembali ke Bojonegoro untuk cetak di sana sendiri. Karena di Surabaya antrinya panjang dan belangkonya juga terbatas. Nah gitu nih kawan Pi nih, kalau mau nyetak ulang KTP yang rusak di Surabaya sebenarnya bisa ya Mas, tapi antrinya itu sangat panjang. Jadi mungkin sambil menunggu bisa kali ke kecamatan buat aktivasi IKD ya Mas. Tapi kalau mau pengen cepat langsung aja ke Bojonegoro untuk ngurus KTP yang rusak tadi. Iya kan juga Bojonegoro kan nggak jauh sih. Iya, masih dekat. dekat. Betul. Oke, next pertanyaan nomor 7 dari @r.twintasari_Sylvia. Mohon izin bertanya admin, mekanisme ubah nama ibu kandung pada kakak bagaimana ya? Soalnya terjadi kesalahan penulisan nama ibu. Gimana tuh Mas? Oke, untuk Kak Dwi Tasari, ini nama ibu yang di kakak ini yang di mana dulu? Kalau misal nama ibunya ada di kolom anggota keluarga yang nomor 1 ayah 2 ibu itu bisa diganti kalau pakai akte kelahiran ibunya. Jadi kalau misal akte kelahiran ibunya nama di akte kelahiran ibunya udah benar, tapi nama di anggota keluarga di kakak itu salah, bisa diganti dengan syaratnya itu tadi akte kelahiran ibunya yang benar. Tapi kalau nama ibunya yang salah itu ada di kolom yang 16 17 itu yang di bawah itu pakai buku nikah orang tua atau juga bisa akte kelahirannya Kak Dwi Tasari sendiri yang menerangkan nama ibunya, terus sama mungkin akte kelahiran ibunya juga bisa. Jadi ini yang mana dulu? Kalau yang salah itu di anggota keluarga, kan ada nama ibunya itu ada di anggota keluarga yang ada nama bapak, ibu, anak pertama, anak kedua, anak tiga, sama ada yang di pojok bawah itu yang nama orang tua siapa itu. Nah itu yang salah di mana dulu? Oke, jadi apabila kesalahannya di kolom pertama atas itu berarti harus lihat dari akta lahirnya ibu kandung ya Mas. Kalau misalnya kalau kesalahan di kolom bawah itu berarti dilihat dari buku nikahnya orang tua. Buku nikah sama akte kelahirannya si Dwi Tasari. Oke, begitu ya Kak Dwi Tasari. Oke, kita next nih ke pertanyaan terakhir dari @wisma moesa. Terkait IKD, apakah bisa mereset password dikarenakan lupa password? Untuk Kak Wisma Musa, mereset password nggak bisa ya. Kalau ganti password bisa, misalkan kan kamu udah tahu passwordnya terus kamu ganti bisa, tapi kalau di reset itu nggak bisa, karena kalau kamu salah password 3 kali, kalau nggak salah 3 kali atau 5 kali ya, 3 kali itu langsung terblokir. Jadi untuk mereset passwordnya harus ke petugas yang scan, jadi petugas IKD. Jadi misal kalau mau reset ya bisa ke Siola atau ke kelurahan atau ke kecamatan, atau mungkin waktu di Dukcapil ada event-event di luar kayak kemarin di Bungkul itu, bisa datang ke situ, bisa minta reset password. Dan karena reset password itu harus ke petugasnya lagi, karena harus scan ulang QR code-nya. Jadi buat Kak Wisma Moesa nih, kalau mereset password karena lupa passwordnya IKD sebenarnya nggak bisa ya Mas ya? Nggak bisa. Iya, kalau mau ganti password baru bisa. Itu pun harus diurus sama staf Siola, kalau nggak di Dukcapil ya Mas ya, di kelurahan, kecamatan. Iya. Jadi kalau reset harus ke petugas, tapi kalau ganti password bisa langsung di aplikasinya. Oke, begitu ya Kak Wisma Moesa. Oke, tadi itu adalah pertanyaan terakhir nih dari Sobat Dukcapil. Nggak kerasa ya Mas, kita udah 10 menit nih nemanin dan menjawab pertanyaan ataupun keresahan dari Sobat Dukcapil.
Makasih Mas Fares karena udah bersedia menemani aku untuk Sama-sama. menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keresahan dari Sobat Dukcapil. Sama-sama, semoga penjelasan tadi setidaknya bisa membantu Sobat Dukcapil buat sedikit ada pencerahan untuk solusi dan jawaban. Oke, terima kasih juga buat pertanyaan-pertanyaan atau keresahan dari Sobat Dukcapil. Jika Sobat masih punya pertanyaan terkait Adminduk, bisa aja langsung DM kita melalui Instagram @dispendukcapil.sby dan @takondukcapil, atau juga bisa dapat menghubungi kita di call center. Berapa Mas nomornya? Nomornya di 031 9925 4200. Oke Sobat Dukcapil, jangan lupa untuk selalu follow media sosial kita agar Sobat Dukcapil nggak ketinggalan update nih terkait informasi Adminduk. Benar. Oke, sekian dari aku dan Mas Fares. sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye Dadah. bye.